Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa, kita minta bantuan Tuhan untuk kita sekalian, teristimewa anugerah Tuhan, biarlah kita dikuatkan oleh kekuatannya, rahmatnya, dan menjadi milik Tuhan yang setia kepadanya, tetapi juga setia berbuat baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu pada saat yang istimewa ini. Engkaulah Bapa yang penuh kasih yang senantiasa mencintai kami. Tuntunlah kami supaya kami tetap setia kepada Engkau, setia juga berbuat baik sepanjang masa prapaskah ini. Semoga dengan demikian kami selalu berbuat baik kepada sama kami, sebagai teman-teman kami, sebagai saudara kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah kita baca kitab suci yang diambil dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Isinya sebagai berikut. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian, Injil yang baru saja kita dengarkan tadi menyampaikan sama kita macam-macam pesan Tuhan untuk kita dalami, kita ingatkan, dan kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada kuasa Tuhan. Yang pertama ialah kita coba dalami bagaimanakah sikap Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Dalam Injil dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang sedang berzina, dan ahli Taurat serta orang-orang Farisi menangkap dia. Dan menurut hukum Musa, dia mesti lemparkan batu bila dia sungguh-sungguh bertobat dengan cara yang demikian. Mereka mengantar dia kepada Yesus. Mereka mau tahu apa kata Yesus. Dengan sikap Musa itu teristimewa juga untuk perempuan yang sedang berzina ini. Saudara sekalian, marilah kita belajar bagaimanakah sikap Tuhan kepada orang yang berdosa. Saudara, Allah mencintai manusia, dan Allah mau manusia bertobat atas perbuatan-perbuatannya demi memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak sembarang menghukum orang. Memang ada orang jahat, orang berdosa, apalagi wanita ini berzina. Dan sikap Tuhan inilah dia mau wanita ini yang sudah berdosa ini bertobat. Jangan lagi tenggelam dengan kedosaanmu. Hendaklah kau menyadari kau berdosa, dan berdosa itu tidak baik. Sebab kalau kita berdosa berarti jauh dari Tuhan Allah. Dengan sikap itu Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, "Kalau kamu tidak berdosa, silakan lemparkanlah batu kepada wanita ini."
Saya ulangi, kalau kau tidak berdosa, silakan lemparkanlah batu kepada wanita ini. Kalau kau tidak berdosa. Ingatlah pesan-pesan Tuhan. Janganlah selumber yang ada pada mata saudaramu kau bisa lihat, tapi balok dalam matamu sendiri tidak kau lihat. Selumber kecil yang ada pada mata saudaramu kau bisa lihat, tetapi balok pada matamu tidak kau lihat. Mestinya kau teropong hatimu, apakah engkau tidak berdosa? Apakah hanya wanita ini berdosa dan kau tidak? Koreksilah dirimu. Lihatlah batinmu, lihatlah hatimu. Jangan sampai kau juga berdosa, tapi kau tidak melihat batinmu, kau hanya melihat orang lain. Dan keselamatan tidak mungkin terjadi kalau kau hanya menghadap orang lain, menghakimi orang lain, tapi kau juga tidak mau bertobat. Saudara, begitu mendengar bahwa Yesus mengatakan kalau kau tidak berdosa, lemparkanlah batu. Kamu malu satu persatu. Mereka pulang. Mulai dari yang tertua. Ingat, Tuhan tidak mau menghakimi orang lain begitu saja. Tuhan mau bahwa kalau kita betul-betul melihat orang lain sudah berbuat dosa, janganlah menghadik dia, janganlah menghakimi dia, tapi dekatlah dia, ngomong dengan dua mata. Hendaklah engkau perbaikilah dirimu, karena apa yang kau buat ini tidak baik di mata Tuhan dan sama manusia. Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Inilah cara yang benar. Tapi kalau kita menghardik, memukul, melemparkan dia, hanya menambah masalah, menambah persoalan yang tidak pernah selesai. Masalah penghakiman, itulah Tuhan yang punya. Manusia hanyalah saling mengingatkan, saling menasihati, saling menghantar, menuju kembali kepada kebenaran, kepada kehidupan yang Tuhan tawarkan kepada tiap-tiap kita manusia yang sementara berjuang di dunia ini. Pulanglah, dan mulai sekarang kau jangan lagi berbuat dosa. Itulah nasihat Tuhan Yesus. Dia berikan pengampunan. Dia tidak menghakimi perempuan ini, tapi diajak dengan penuh kemurahan hati, kelembutan hati. Pergilah dan jangan lagi kau mengulangi perbuatan yang sama. Masa Prapaskah membuat kita saling mengampuni. Masa Prapaskah membuat kita rendah hati dan mengakui kita gagal berbuat dosa. Marilah kita saling merangkul sebagai putra-putri Allah yang mau bersandar semata-mata pada firman Allah dan pada kebaikan Tuhan Allah. Pikiran kedua, lihatlah bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka melihat bahwa memang wanita ini berdosa, berbuat zina. Oke. Dan mereka mengantar dia kepada Yesus, minta pendapat. Ketidakbagusan dari orang Farisi dan ahli Taurat ialah bahwa mereka mau juga untuk menghukum Yesus. Mereka menghadap Yesus bukan karena mereka mengakui kebesaran Tuhan Yesus, tapi mereka mencoba dia. Kalau ada sesuatu yang bisa mereka pakai sebagai senjata untuk menyalahkan dia. Coba lihat. Selama ada kebencian, selama ada hati yang tidak aman, selama ada dendam dan sebagainya, bahaya besar dalam membawa relasi orang lain. Anda lihat, orang Farisi, ahli Taurat sudah lama benci Yesus. Selalu saja mereka datangkan kepada Yesus untuk mencobai dia dan mencari kalau ada alasan yang baik dipakai sebagai senjata untuk menyalahkan dia, bahkan juga mau salibkan dia. Sudah lihat. Dari sini kita belajar, lepaskanlah kebencianmu, lepaskanlah dendammu, rendah hatilah. Karena kemarahan, kebencian, dendam itulah milik iblis. Dan benarlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh iblis, setan, roh jahat. Maka hati mereka penuh kebencian, dendam yang tak ada gunanya, saudara sekalian. Masa Prapaskah ini kita diajak untuk benar-benar bersihkanlah batin kita. Sobeklah hatimu. Bila ada kebencian, lepaskanlah. Bila ada dendam, lepaskanlah. Karena hatimu mesti disucikan agar kau kembali menjadi milik Allah. Pikiran ketiga, kalau kau telah berdosa, hendaklah engkau bertobat. Tidak baik, pertahankan dosamu. Perbaikilah dirimu, menjadi kembali anak-anak terang yang mendatangkan cahaya kepada orang lain. Hidup sebagai milik Tuhan, kau diberkati.
Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan berserah semata-mata kepada Dia. Bersama Allah kita akan bahagia. Bersama Tuhan kita berbahagia. Karena rahmat Allah akan mengalir terus pada hati kita. Dan melalui hati kita dipancarkan juga kepada orang lain. Mulai dari keluarga dan orang-orang yang tinggal sekitar Anda. Karena Allah mau Anda juga menjadi berkat kepada orang-orang lain. Marilah kita bersama-sama sekarang juga angkatlah hatimu kepada Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, saat yang istimewa kami datang kepadamu pada saat ini. Engkaulah Bapa yang penuh kasih. Di masa prapaskah ini kami mau bertobat. Kami mau hidup rendah hati. Kami mau supaya saling mengampuni, saling memaafkan. Dan hidup baik sebagai putra putri kesayanganmu. Semoga pada masa prapaskah ini kami benar-benar hidup selayaknya sebagai anak-Mu Allah. Dan siap sedia menjadi berkat juga untuk orang lain. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.